Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Pertama, Aulia Rizkon Firdaus, absen 5. Fatma Rida Putri Nabila, absen 10. Mahira Aikaila Najmi, absen 12. Mas Muhammad Sukma Prawira, absen 13. Muhammad Fasa Arya Seta Tresnahua, absen 18. Nafisa Salsa Insani, absen 22. Dan Nisa Nur Azizah, absen 23. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah: pertama, sejarah berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah. Kedua, sistem pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Ketiga, periodisasi kekuasaan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Keempat, kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kelima, kemunduran dan keruntuhan pemerintahan Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, keenam, beberapa tokoh penting dalam peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah. Awal mula pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah berdiri sejak merapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus, yaitu pada 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama Bani Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Alasan Bani Abbasiyah merebut kekuasaan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah, karena mereka, yaitu Bani Abbasiyah, adalah cabang Bani Hisham yang secara nasab keturunannya lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Proses perebutan kekuasaan Bani Umayyah. Pertama, Bani Abbasiyah, kaum Alawiyah, dan orang-orang Mawali bersatu karena juga menentang pemerintahan Bani Umayyah dengan alasan yang sama, yaitu ingin mengembalikan kekuasaan kekhalifahan Islam pada keluarga Nabi. Lalu pada tahun 129 Hijriah atau 747 Masehi, Abu Muslim diperintahkan untuk merebut Khurasan, dan akhirnya Khurasan berhasil direbut Bani Abbasiyah. Kemudian, pada tahun 750 Masehi, Kufah juga berhasil direbut Bani Abbasiyah. Terakhir, pada tahun 750 Masehi, pemerintahan Bani Umayyah hancur, dan akhirnya Abul Abbas al-Safah dinobatkan sebagai khalifah pertama pemerintahan Bani Abbasiyah. Sistem pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Sistem pemerintahan Bani Abbasiyah berbentuk kerajaan yang kekuasaan rajanya diwariskan secara turun-temurun. Bani Abbasiyah mengaplikasikan banyak kebudayaan Persia dalam kekhalifahannya. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, selain berfungsi sebagai pemimpin umat Islam, khalifah juga memiliki kekuasaan atas wilayah dan memegang kekuasaan politik sebagai kepala negara. Bani Abbasiyah juga menerapkan tradisi baru, yaitu mengangkat wazir yang bertugas sebagai koordinator departemen. Periodisasi kekuasaan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode 1, tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Sejak diangkatnya Khalid bin Barna dari Persia menjadi wazir,
Pada periode ini, orang-orang Persia memiliki referensi langsung dalam mengelola sistem kerajaan di bidang menentukan corak dan arah kemajuan pemerintah Bani Abbasiyah. Periode 2, tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Pada periode ini, bangsa Turki memiliki peran besar bagi pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Al-Mutasim Billah 833 sampai 842 Masehi. Periode 3, tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Periode ini ditandai dengan berdirinya kekuasaan Bani Buwaihiyah dan bermunculannya banyak ilmuwan besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, dan juga Abdurrahman Al-Sufi. Periode 4, tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Pada periode ini, di dalam pemerintahan Bani Abbasiyah terdapat pemerintahan Bani Saljuk. Bani Saljuk merupakan dinasti berkebangsaan Turki yang berasal dari pegunungan dan stepa Turkistan. Antara Bani Abbasiyah dan Bani Saljuk terdapat hubungan baik karena kesamaan mazhab yang dianut yaitu Sunni. Periode 5, tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, pemerintahan Bani Abbasiyah sudah tidak terpengaruh oleh dinasti-dinasti lainnya. Namun, wilayah kekuasaan pemerintahan Bani Abbasiyah sangat terbatas karena sudah banyak wilayah kekuasaan yang diurus oleh dinasti-dinasti lain. Pada periode ini, jabatan khalifah hanya sebagai simbol kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-10, kekuasaan Bani Abbasiyah terpecah menjadi 6 dinasti. Buwaihiyah di Persia tahun 932 sampai 1055 Masehi, Umayyah di Spanyol 756 sampai 1030 Masehi, Samaniyah di Khurasan 874 sampai 965 Masehi, Fatimiyah di Mesir 967 sampai 1171 Masehi, Hamdaniyah di Suriah 924 sampai 1003 Masehi, Ghaznawi di Afghanistan 962 sampai 1187 Masehi. Khalifah yang pernah memimpin. Pada periode pertama, yaitu tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, terdapat 9 khalifah yang pernah memimpin, yaitu Abul Abbas As-Saffah tahun 750 sampai 754 Masehi, Abu Ja'far Al-Mansur memerintah pada tahun 754 sampai 775 Masehi, Abu Abdullah Al-Mahdi memerintah pada tahun 775 sampai 786 Masehi, sampai dengan Abu Ja'far Al-Watsiq memerintah pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Pada periode kedua, yaitu antara tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, terdapat 13 khalifah yang pernah memimpin, yaitu Abu Fadl Ja'far Al-Mutawakkil memerintah pada tahun 232 sampai 247 Hijriah, Abu Ja'far Muhammad Al-Muntashir memerintah pada tahun 247 sampai 248 Hijriah, Abu Al-Abbas Ahmad Al-Musta'in memerintah pada tahun 862 sampai 866 Masehi, sampai dengan Abu Al-Qasim Abdillah Al-Mustafi yang memerintah pada tahun 944 sampai 946 Masehi.
Pada periode ketiga, yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi, hanya terdapat 3 khalifah yang pernah memimpin, yaitu Abu Al-Qaim Al-Muti yang memerintah pada tahun 946 sampai 974 Masehi. Yang kedua, Abu Bakar Abdul Al-Karim Al-Ta'i yang memerintah pada tahun 974 sampai 991 Masehi. Yang terakhir, Abu Abbas Ahmad Al-Qadir yang memerintah pada tahun 991 sampai 1031 Masehi. Pada periode keempat, yaitu tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi, terdapat 9 khalifah yang pernah memimpin, yaitu Abu Ja'far Abdillah Al-Qaim yang memerintah pada tahun 1031 sampai 1075 Masehi, Abul Qasim Al-Muqtadi yang memerintah pada tahun 1075 sampai 1094 Masehi, Abul Abbas Al-Mustazir yang memerintah pada tahun 1094 sampai 1118 Masehi, sampai dengan Abul Abbas An-Nasir yang memerintah pada tahun 1180 sampai 1225 Masehi. Pada periode kelima, yaitu tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi, terdapat 4 khalifah yang pernah memimpin, yaitu yang pertama, Abdul Abbas An-Nasir yang memerintah pada tahun 1180 sampai 1225 Masehi. Yang kedua, Muhammad Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1225 sampai 1226 Masehi. Yang ketiga, Abu Ja'far Al-Muntasir yang memerintah pada tahun 1226 sampai 1242 Masehi. Yang terakhir, yaitu Abdullah Al-Mustaqsim yang memerintah pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan dalam bidang politik atau pemerintahan. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, terdapat berbagai sistem pemerintahan yang baru, seperti diangkatnya wazir dan juga pencampuran kebudayaan-kebudayaan bangsa lain dalam pemerintahan. Kedua, perkembangan dalam bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kota Baghdad menjadi pusat pengembangan ilmu dan juga pusat penerjemahan buku-buku dari berbagai cabang ilmu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bidang pendidikan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah sangatlah berkembang, mulai dari ilmu agama maupun ilmu umum. Ketiga, perkembangan dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian dibangun dengan menggunakan sistem ekonomi pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara. Pertanian maju pesat pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, di tepian Sungai Sawat. Juga disebabkan dibangunnya saluran irigasi. Yang keempat, perkembangan dalam bidang sosial budaya. Seni bangunan dan arsitektur mengalami perkembangan. Salah satu bangunan yaitu Masjid Samarah di kota Baghdad, Irak. Dalam bidang sosial, masyarakat pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok khusus, yaitu khalifah, keluarga khalifah Bani Abbasiyah, para pejabat negara, bangsawan, anggota tentara, dan pegawai istana. Yang kedua, kelompok umum, yaitu seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pedagang, tukang, dan petani. Perkembangan dalam bidang ilmu agama. Para ulama berusaha keras untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.
Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang dan maju adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Dengan ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, Imam Ghazali, dan lain-lain. Melahirkan berbagai ilmuwan, di antaranya Ibnu Sina dalam bidang filsafat, biologi, dan kedokteran, Al-Farabi dalam bidang filsafat, Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, Al-Hazim bidang matematika, Ibu Wafa Al-Bayazani dalam bidang astronomi dan matematika, Al-Ghazali dalam bidang tasawuf, Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi. Kemunduran dan keruntuhan pemerintahan Bani Abbasiyah. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota tersebut mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kehancuran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal. Yang pertama, kemewahan para penguasa sehingga cukup banyak menguras keuangan negara. Kedua, wilayah yang dikendalikan pemerintahan Bani Abbasiyah sangat luas, sehingga komunikasi pusat dengan daerah cukup sulit. Yang ketiga, banyak terkurasnya keuangan negara untuk kekuatan militer. Yang keempat, persaingan antar negara. Yang kelima, perebutan kekuasaan. Yang keenam, terjadi banyak pemberontakan. Faktor eksternal. Yang pertama, adanya serangan Bizantium yang puncaknya pada Perang Salib yang banyak memakan korban anggota militer dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Yang kedua, adanya serangan bangsa Mongol menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Beberapa tokoh penting dalam peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah 721 sampai 754 Masehi. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah merupakan khalifah pertama Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi, dan ia berkuasa sampai kematiannya pada tahun 754 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Pada 762, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya Madinah As-Salam, yang kemudian menjadi Baghdad. Selama kepemimpinannya, banyak bermunculan aneka karya sastra di dunia Islam. Ia juga mendukung toleransi dengan orang-orang Persia dan kelompok lain. Yang ketiga, Abu Muslim al-Khurasani. Bernama asli Abdul Rahman ibnu al-Muslim. Beliau dilahirkan di Isfahan pada tahun 113 Hijriah atau 726 Masehi. Beliau adalah seorang tokoh revolusioner yang cakap, yang banyak berjasa pada dinastinya dalam menumbangkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dia mempunyai andil yang cukup penting dalam peristiwa pengangkatan Khalifah Abbasiyah pertama di Kufah, yang mana hal ini tercapai karena adanya kemenangan militer yang dilancarkannya. Meskipun bukan sebagai orang yang melakukan operasi langsung di lapangan, namun Al-Khurasani lah yang menjadi pengatur strategi. Ibrahim al-Imam 702 Masehi sampai 747 Masehi. Pada tahun 747 Masehi, Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim al-Khurasani untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung dinasti Umayyah.
yang akhirnya mendorong penguasa Bani Umayyah menghukum mati Ibrahim al-Imam karena dianggap memberontak. Masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Sekian dari kami. Bila ada salah kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.